siapapun yang kembali ke akhirat kondisi berdosa belum bertobat maka tempatnya neraka dan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan secara efektif. Kali ini mari kita respon satu narasi yang telah beredar lama di dunia nyata, yakni tentang ketika orang masuk ke neraka, apakah dia akan ada di neraka selamanya? Di dalam Islam kalau ada orang masuk neraka tergantung. Dalam pandangan Islam ya, kalau dia tidak beriman, artinya dia benar-benar tidak mengakui Allah, dia nggak punya akun ke surga di situ. Tidak punya akun surga? Betul, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Tapi ada beberapa skenario. Skenario pertama adalah yang sudah ideal ya. Ada orang terus kemudian dia beriman, beramal soleh, baik gitu kan ya di dunia. Maka semua orang nggak ada yang dispute lah kalau dia masuk surga misalnya. Tapi ada orang-orang yang kedua. Dia orang yang baik tapi kadang-kadang berbuat jahat. Bukankah itu kebanyakan orang ya? Kebanyakan orang. Skenario ini. Nah maka menurut Al-Quran mereka ditempatkan dalam neraka dulu. Masuk neraka. Dalam tanda kutip tadi, dicuci sampai habis dosa-dosanya, lalu kemudian dia baru masuk surga. Untuk eternity tadi. Nah, ada skenario ketiga, di mana ini yang belangsatan banget masuk neraka. Yang orang-orang nggak beriman, yang nggak punya akun gitu kan ya, dan orang-orang yang nggak punya akun yang bener-bener parah kejadian di dunia. Nah itu masuk neraka bergenerasi-generasi atau eternity. Siapapun yang di dalam hatinya ada seperti biji zarrah, biji sawi dari keimanan, dia akan masuk surga. Makna hadis ini kata ulama adalah dia akan masuk surga setelah ditimbang amalnya. Setelah ditimbang amalnya. Karena semua pasti akan ditimbang amal solehnya, amal buruknya. Kalau amal buruknya lebih berat, dia masuk neraka dulu. Itu sudah jelas, banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Orang-orang akan masuk ke neraka, dibersihkan dosanya dan akan keluar. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya penghuni orang-orang beriman yang masuk ke neraka dulu dikenal dengan istilah Juhannamiyin, orang-orang yang pernah lewat di neraka. Nanti pada saat dosa mereka sudah bersih dimasukkan ke dalam surga. Akidah yang dinarasikan serupa dengan akidah Yahudi dan Katolik atau bisa disebut tasabuh. Dalam kitab Talmud Yahudi yang mengatakan dalam Rosh-Hashanah 17a. Jadi orang-orang Yahudi yang berdosa dihukum di Gehenna, yang kita orang Kristen percaya itu adalah neraka. Tetapi bagi orang Yahudi ke Gehenna-nya itu cuma 12 bulan. Setelah itu mereka diangkat dari Gehinom itu untuk masuk ke pangkuan Abraham. Kecuali orang-orang yang benar-benar jahat, baru dia selama-lamanya di situ. Nah ada orang-orang yang setengah-setengah. Saya juga sama. Nah orang-orang setengah ini kan masuk surga belum layak karena masih ada dosa akibat dosanya. Masuk neraka ada baiknya sedikit, jadi nggak terlalu bisa masuk neraka gitu ya, karena ada kebaikan-kebaikan yang dilihat oleh Tuhan. Maka bagaimana sebelum ia dimasukkan ke surga, ia harus disucikan di dalam api penyucian. Itu tadi Ecclesia Penitens. Dan namanya api penyucian ya pasti panas konon katanya gitu ya. Namanya api. Jadi bukan air penyucian, tidak, api penyucian. Tasabuh dilarang. Mari kita lihat larangannya dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ninil ladina amanu an taksa'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitabah min qablu fatala alaihimul amaddu fakasat qulubuhum wa kasirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Demikianlah larangan tasabuh dalam Al-Quran. Larangan tasabuh juga ada di hadis. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah bagian darinya. Ada lagi hadisnya, agar yakin bahwa larangan tasabuh itu
benar. Laisa minna man tasyabaha bi ghairina, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Nah, jelas. Tasabuh dilarang dalam Islam. Al-Quran dan hadis menegaskan demikian. Lantas bagaimana bila umat Islam atau orang Islam meninggal kondisi berdosa dan belum sempat tobat? Al-Quran akan menjawabnya dengan tegas dan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khafat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhun naru wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutna alaikum fakuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina sikwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in utna fa inna dhalimun qalaksa'u fiha wa la tukallimun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam jahanam. Mereka dibakar dengan api neraka. Mereka di dalam neraka dalam kondisi cacat. Bukankah ayat-ayat Al-Quran telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, ya Tuhan, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan, keluarkan kami daripadanya dan kembali kami ke dunia. Maka jika kami kembali ke dunia juga pada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dolim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara kepadaku. Demikian statement Allah terakhir kepada penghuni neraka. Halo, masih ngeyel juga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Balaman kasaba sayyi'atan wa akhatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukankah demikian yang benar? Barang siapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosanya, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wis beres. Akidahnya tinggalkan. Kalau tidak, maka resiko ditanggung penumpang. Mereka mengatakan bahwa ada proses pindah-memindah dari neraka ke surga. Ditebus saja tidak bisa kok dipindah. Siapa yang mau pindah? Ini bukti ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladina dhalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadat bihi min su'il adabi yaumal kiamati wa badalahum minallahi ma lam yakunu yaktasibun. Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka adab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Selesai. Kalau mereka masih ngengkel bahwa orang yang meninggal kondisi berdosa kembali ke Allah, sebagaimana yang mereka perkirakan, Al-Quran akan membantahnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam adab neraka jahanam. Sudah selesai narasi mereka menentang Al-Quran. Tinggalkan, jangan diikuti. Dan orang yang mengupload, tolong berhati-hati kepada penceramah siapapun. Sebelum berceramah, cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak menyesatkan umat dan tidak menimbulkan jariah dosa pada penceramahnya. Sekali lagi, saya mohon maaf, harus tegas, ini karena kebenaran. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.